itu seperti halnya ibadah. Mengungkapkannya seperti bertasbih. Menyelidikinya seperti berjihad. Mengajarkannya seperti bersedekah. Dan memikirkannya itu seperti berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mom, Bunda Esti hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas Ros. Ya, Samarinda alhamdulillah. ini hari jadi nggak banjir. Oh, alhamdulillah. Baik, puji syukur ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih sama Mom Esti. Yang apa ya? Kalau janjian dekat mata itu susah ya, Bun ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, tadi saya sudah membacakan satu buah puisi. Ya, semoga bisa menginspirasi. Selamat datang kembali di KBS Ngabuburit. Kali ini bersama tamu spesial tentunya. Kalau pertama kita bertemu dengan Bunda Yeni yang mewakili Jogja. Nah, kalau tamu hari ini luar pulau nih, jadi jauh sekali ya Bun perjalanannya untuk bisa bertemu seperti itu. Tapi karena alhamdulillah masa pandemi, jadi dimanapun Anda berada, kita bisa bersilaturahmi tanpa halangan seperti itu. Baik, nah sebelumnya mungkin ibu-ibu ataupun adik-adik juga penasaran siapa sih bintang tamu kita nih pada hari ini untuk ngobrol santai ya sambil kita menunggu buka puasa. Nah, yang pasti kita diwakili oleh Mom yang tidak kalah hebat. Sebenarnya kalau saya pribadi nih, saya ingin mengundang semua moms hebat hadir di KBS Ngabuburit. Cuma karena waktu dan tempat serta kesibukan yang padat merayap ya Bun ya. Jadi alhamdulillah nih hari ini ditemani dengan Bunda Esti. Nah mungkin penasaran siapa sih Bunda Esti ini? Nah mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu mungkin Bun? Oke, terima kasih Miss. Terima kasih juga keluarga besar KBS Yogyakarta yang sudah jadi bagian hidup saya 1 tahun terakhir ini. Jadi happy sekali. Jadi bisa mengenal anak-anak itu lebih dekat karena KBS. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan saya adalah dari Omar Muhammad Saifullah, siswi KBS kelas 10 D. Nah, jadi kami tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya sendiri bekerja sebagai dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Melawarman. Jadi mungkin kalau yang di sekitaran kampus dunia pendidikan lebih kenal saya Profesor Dr. Esti Handayani Hardi. Jadi mungkin ada kesamaan ya Miss ya dengan KBS. Saya juga di bidang saintis tapi spesifiknya di mikrobiologi untuk dunia perikanan, aquaculture. Mungkin itu Miss. Wah, baik. Dari pemaparan singkat Bu Esti ini saya langsung waduh ini dengan sains nih. Bunda nggak kalah hebatnya nih sama anak-anak yang ya alhamdulillah memang KBS kita banyak juga menonjolkan bidang sains, makanya kita ada kelas olimpiade ya seperti itu. Meskipun ayah bunda harus tahu bahwa kesatuan bangsa itu tidak hanya mengagungkan ataupun mengedepankan sains saja. Ada kok yang lainnya, artinya jika Ananda mungkin jago di musik, di tari, ataupun membaca puisi seperti tadi yang saya bacakan, artinya itu ada. Yang penting anak-anak itu mau mengembangkan bakatnya seperti itu. Jadi anak-anak insya Allah sukses dengan talentnya masing-masing seperti itu ya Bunda Esti ya. Nah tadi Bunda Esti sudah bilang nih yang saya tahu nih, saya baca juga informasi-informasi dan juga dari rekan-rekan guru ya, Mom Esti ini profesor termuda loh bunda-bunda ya, anak-anak, adik-adik. Jadi profesor termuda di Universitas Melawarman ya Bun ya. Masya Allah itu menurut saya motivasi yang sangat besar gitu ya, motivasi yang sangat besar tentunya mungkin buat kita sendiri nih para guru di sekolah yang ayo mungkin jika masih kita bisa melanjutkan S2, S3 kenapa tidak seperti itu. Dan juga mungkin terlebih buat keluarga bunda sendiri ya, saya penasaran nih pandangan dari taruhlah Omar ya yang sudah cukup besar menanggapi, memahami gitu terkait pendidikan, itu pendapat Omar seperti apa tuh Bun? Ya mungkin kalau Omar
Saya sih sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu membebankan anak-anak untuk maksudnya terlalu keras lah gitu. Jadi mengalir hobinya di mana gitu ya, kemudian dia merasa nyamannya itu di bagian apa, itu silakan dijalankan gitu ya. Kalau di keluarga itu support gitu ya. Tapi kalau untuk mungkin Omar sendiri sedikit agak bukan terganggu ya, mungkin agak risih gitu kalau misalnya teman-teman dia waktu dia SMP gitu, teman-temannya misalnya dia nggak bisa apa gitu, matematika dia nggak bisa, selalu bilang, Omar, ibu kamu kan profesor, kok kamu nggak bisa gitu. Kadang-kadang tuh jadi gini, tuh kan mah kata dia kayak gitu. Beban Jadi mental. kadang-kadang itu menjadi beban juga buat dia, beban. Tapi saya selalu sampaikan bahwa maksudnya setiap orang tuh punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya. Juga adik-adik di SMA KBS itu yang penting punya mimpinya mimpi apa, fokus dijalani, insya Allah itu akan tercapai. Dan KBS sendiri menurut saya juga memfasilitasi ya semua hobi, semua potensi yang dimiliki oleh siswa itu untuk menjadi sukses ke depannya. Jadi mau nanti jadi profesor atau enggak, menurut saya pasti akan berhasil ya, itu tetap sukses, itu akan tetap sukses jika itu memang dilakukan dengan rasa bahagia gitu ya, dan tidak merasa tertekan. Itu dulu yang penting. Dulu saya juga waktu mau masuk di jurusan perikanan gitu ya, fokus di perikanan, orang nggak selalu berpikir, loh ngapain kok ke perikanan, kenapa nggak ke kedokteran, kenapa nggak ke teknik kimia dulu seperti itu ya. Kenapa kok ke fakultas perikanan gitu. Tapi karena memang saya hidup di daerah pesisir yang saya pikir perikanan itu potensinya besar, saya sudah mimpinya itu sudah seperti itu, waktu zaman SMA tuh udah perikanan tuh potensinya besar, cuman belum digali, itu aja itu, karena senangnya begitu akhirnya saya masuk ke perikanan. Dan menurut saya semua orang tua tuh pasti akan support tuh. Kayak misalnya Omar gitu ya, Omar itu bapaknya pengen banget dia jadi pilot. Jadi sudah ya Kak, nanti lulus SMA masuk aja sekolah pilot. Nanti kalau misalnya papa sama mama jalan-jalan kan kamu yang jadi pilotnya kan bangga gitu. Cuman dia sampaikan, nggak mau pilot, pengennya di sekolah bisnis. Gitu. Oh ya udah deh kalau kayak gitu nggak apa-apa gitu, bisnis pun bagus gitu. Jadi yang penting jangan lupakan keinginannya. Cuman kadang-kadang anak-anak itu tidak mau menyampaikan keinginannya ke orang tua, sehingga orang tua sibuk mengarah bagus ini gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau punya keinginan, punya cita-cita, mulai disampaikan dari ini supaya orang tua tuh tinggal mengarahkan saja. Dan bagusnya nih Miss Rus ya, di KBS itu dulu waktu dia lulus SMP itu mungkin kalau ditanya nanti kuliah pengen apa, itu dia nggak punya bayangan. Tapi setelah kelas 1 saya tanya dia pengen jadi apa, pengen fokus ke apa, dia sudah bisa bilang Miss, sudah bisa bilang ngucap ingin fokus bisnis manajemen mah, dia bilang gitu. Itu menurut saya sudah poin loh. Walaupun nanti dia nggak fokus di bisnis manajemen, tapi sekarang dia sudah punya bayangan dia mau seperti ini, dan itu menurut saya sudah poin plus bahwa dia paham arahnya dia mau kemana. Itu sih mungkin ya. Ya, wah baik. Wah ini yang Bunda Esti sampaikan ini semoga sih menginspirasi anak-anak atau kakak-kakak kelas 12 ya. Karena mungkin kalau yang kelas alumni tahun lalu kan sudah terlanjur memilih. Nah ini semoga kakak-kakak yang sekarang kelas 12 ini mengikuti apa ya yang Bunda Esti sampaikan. Artinya sampaikan kepada orang tua kalian itu sebenarnya maunya ke arah mana gitu, mau masuk jurusannya apa. Jika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik pada orang tua kita, meskipun mungkin tentu ya Bunda, namanya orang tua perlu punya harapan seperti itu, tetapi saya yakin rasa cinta sayang kepada anak-anak dan mendukung mereka itu lebih besar gitu. Selama mungkin anak-anak yang Bunda bilang berani menyampaikan bahwa begini loh aku maunya, begini loh Mama atau Umi atau Bunda ya, seperti itu. Nah, itu yang Bunda sampaikan, insya Allah semoga bisa menginspirasi kakak-kakak kelas 12. Oke, saya mau kemana nih setelah ini? Masih ada waktu ya, meskipun mungkin sudah hampir di depan mata ya Bun ya, seperti itu. Baik. Nah, karena kalau sesuatu tuh dengan rasa bahagia Bunda, menurut saya kalau sesuatu itu dilakukan dengan rasa bahagia dan memang itu
apa namanya, apa itu enggak, saya yakin anak-anak itu akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi, oh ini Mhm. memang pilihan saya sudah meyakinkan diri ke orang tua bahwa saya memilih ini, saya harus melakukannya, Bu. Dibandingkan dengan orang tua yang memaksa, akhirnya anak-anak menjalankannya, ini kan mama dan papa yang pengen gitu, bukan Mhm. saya yang pengen. Jadi akhirnya mungkin itu juga menimbulkan konflik gitu ya. Nah, betul betul betul. Nah, kembali ke yang research yang Bunda lakukan ya, saya baca sekilas di apa di berita gitu. Bunda perlu kurang lebih 11 tahun ya kalau nggak salah research untuk ke profesor tersebut. Kemudian sukses dengan menciptakan 4 produk obat ikan ya Bun ya. Dan itu pun kan yang saya baca itu diambil dari tanaman lokal yang ada di wilayah Kalimantan Timur sendiri. Nah, itu kok tiba-tiba bisa Betul. muncul pemikiran seperti itu gimana tuh, Bun? Iya. Jadi gini Miss, memang saya bilang dari awal tuh kita harus punya visinya tuh gini, jelas tujuan hidup kita tuh untuk apa sih gitu ya. Hmm. Karena saya memang sudah di bidang perikanan, jadi saya tuh ngelihat gitu ya, orang-orang itu biasa ngobatin diri sih pakai daun sirih, pakai kunyit Hmm. gitu ya. Itu udah biasa meramu. Cuman kan kalau obatnya itu dia bikin sendiri, kadang khasiatnya tuh kurang terstandar dan kadang-kadang sekarang Hmm. berhasil, besok enggak. Itu kan Ya, hal yang betul. sederhana gitu kan. Akhirnya saya mikir gitu, kenapa enggak aja obat ikan yang dari bahan alami tadi, tapi sudah terstandar. Jadi orang tuh tinggal Hmm. pakai. Kayak Hmm. misalnya kunyit asem lah gitu ya, atau kunir asem yang orang jual, mau ada yang untuk pegelinu, ada yang untuk datang bulan, kan orang udah jual tuh di kemasan. Betul. Padahal masyarakat Indonesia sendiri udah biasa bikin itu di rumah dan itu Hmm. bukan hal yang sulit, baku gampang, caranya juga gampang gitu kan. Tapi kalau tersedia langsung di botolan, orang minum kan langsung enak. Nah, saya berpikir di situ. Akhirnya saya cari di Kementerian Kelautan Perikanan sebenarnya direkomendasikan nggak sih obat-obat ikan alami gitu. Oh ternyata ada peraturan pemerintahnya gitu kok. PP nomor 5 tahun 2012 tentang obat ikan itu apa saja. Nah, akhirnya kenapa saya berbasis ke tanaman alami gitu ya, karena saya ngelihat ekspor di Indonesia itu banyak ditolak karena residu antibiotik. Terus kita juga tahu penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol gitu ya, pembudidaya kan kadang-kadang pengennya ikannya cepat sembuh, makanya Hmm. nggak pakai aturan lah gitu ya. Karena Hmm. kalau mati pun nggak dituntut orang, kecuali kalau orangnya yang mati langsung dituntut. Tapi kalau ikan yang mati nggak ada yang nuntut gitu. Jadi Iya. efeknya tuh tidak terlihat secara kasat. Jadi saya harus diedukasi. Semua harus pakai bahan alami supaya ikannya aman, lingkungannya aman gitu ya. Kemudian juga makan juga aman. Karena makan ikan itu kan pengennya sehat, bukan bikin tambah sakit. Akhirnya disitulah saya mulai meneliti dari tahun 2000 itu fokus ke tanaman lokal sampai jadi obat ikan alami pertama di Indonesia. Jadi jamu ikan pertama di Indonesia itu ya jamu ikan itu, ada bioimun dan segala macamnya itu tadi. Sebenarnya tujuannya simple, pengen membantu masyarakat kalau misalnya ada masalah di airnya, di ikannya atau di penyakit itu bisa ngobatin pakai jamu ikan yang murah dan aman. Hmm. Mimpinya sih seperti itu. Jadi adik-adik yang juga gitu kan jangan takut bahwa ide yang kita kerjakan itu terlalu sederhana atau ide yang kita kerjakan itu nanti dicemooh orang. Jangan takut Hmm. gitu. Jadi kalau Betul. misalnya kita memang risetnya di sains, kita sudah yakin bahwa yang kita kerjakan benar, itu jalani saja sesuai dengan metode yang jelas. Dan menurut saya seorang peneliti itu harus punya etika yang baik dan harus jujur. Jujur maksudnya bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, kalau kita sudah pegang, jangan khawatir bahwa nanti saya pengennya tuh bikin roket, saya pengennya itu bikin nanopartikel. Itu kan memang bagus, teknologinya Betul. ada. Tapi di Indonesia sendiri Sulit. teknologi itu belum banyak. Di universitas sendiri, di perguruan tinggi sendiri, teknologi untuk nanopartikel juga belum banyak. Nah, jadi yang tadinya mau bikin obat murah malah jadi mahal kan, targetnya ke masyarakat nggak ada. Dan menurut saya gitu ya, beberapa bulan yang lalu ini ya menyambut Hari Inovasi dan Teknologi ya atau Sains gitu ya. Jadi menurut saya lewat sains itu menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat. Jadi kalau Hmm. benar-benar kita menerapkan sains secara bijak dan secara tepat, harusnya masalah lingkungan, penyakit dan masalah yang lain itu kita bisa selesaikan.
betul, betul. Dan harapannya dari KBS yang memang basic science itu nanti kembali ke masyarakat, bisa semua yang masalah yang ada di masyarakat. Iya, betul. Nah, jadi ini buat ilmuwan-ilmuwan muda ya, kakak-kakak SMA terutama SMA dari mulai 10, 11, 12 yang memang suka dengan research, jangan menyerah gitu ya. Tetap terus perjuangkan, terus berusaha seperti yang Bunda Esti bilang. Toh Bunda Esti juga perlu sekian tahun ya Bunda untuk research dan berhasil seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya meraih segala sesuatu itu dalam hitungan hari ya Bunda langsung jadi. Jika seperti itu berarti itu istilahnya mungkin hal apa ya hasilnya akan kurang maksimal, tidak memuaskan seperti yang kita inginkan. Nah baik nih, terima kasih banyak. Nah kalau sekarang kegiatan Bunda Esti sendiri setelah dari research itu, apakah itu masih berjalan di apa namanya secara produksinya masih diproduksi, kemudian pemasarannya bagaimana? Ya, betul Miss Rose. Jadi memang kalau misalnya riset itu sudah selesai, itu juga tugas kita. Harus juga produksi, dipasarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya yang susah. Sulitnya adalah karena kita pakainya bahan alami, yang efeknya itu nggak langsung sembuh gitu. Jadi misalnya orang sakit kepala, kalau disuruh minum kunyit asam, sekali nggak langsung sembuh. Orang minum oskadon yang efeknya langsung sembuh. Nah, kadang-kadang kan kita juga kurang sabar. Nah, inilah peranannya gitu ya, dengan pendekatan sains gitu ya, dengan pendekatan pendidikan yang kita miliki gitu, dan juga dengan pengetahuan dan juga support, kita mensosialisasikan produk ini supaya masyarakat lebih tahu. Ini bekerja sama dengan LPDP. Melalui kegiatan Riskru LPDP, saya mendapat pendanaan riset sebesar 1,9 miliar untuk uji pasar dan produk. Jadi insya Allah ini lagi menggalang masyarakat atau pembudidaya ikan yang mau bergabung untuk jamu ikan ini untuk menyelesaikan permasalahan di budidaya. Semuanya secara gratis dari pendanaan LPDP tadi. Masya Allah ya. Gitu, mudah-mudahan dilancarkan ya Bu. Ya. Amin. Ya, untuk produksi kami membangun CV Bio Perkasa itu startup yang bangun adalah mahasiswa perikanan. Dia bikin pabrik dengan bantuan dari beberapa riset untuk memproduksi. Jadi kita produksi sendiri gitu. Jadi juga berlatih menjadi karyawan, juga menjadi manajemennya, produksinya, pemasaran itu semuanya mahasiswa. Jadi persiapkan untuk bisa terjun langsung ke masyarakat nantinya. Betul. Itu lebih lebih sempurna ya. Artinya dia sosoknya sebagai mahasiswa tapi juga langsung belajar terjun gitu ke masyarakat terkait entah pemasaran ataupun promosi dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya Bunda Esti ini mungkin kalau saya lihat kan perwakilan dari mungkin ya pendidikan lah ya. Saya mengenal banyak bunda-bunda di KBS ini tentunya memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang memang di bisnis, ada juga yang di pendidikan seperti Bunda Esti, ada juga yang di kesehatan, dan apapun bidangnya, bunda-bunda di Kesatuan Bangsa sangat-sangat hebat. Saya lihat sukses dengan semua kegiatannya masing-masing. Tapi tentunya banyak kendala ya Bun ya. Artinya terutama mungkin bunda-bunda yang bergerak di bidang usaha seperti itu. Tapi ya insya Allah kalau dengan Bunda Esti bilang dengan berusaha segala macam, tentunya insya Allah kita bisa mengatasinya dengan pelan-pelan ya. Kita tentunya berdoa ya Bun, semoga pandemi juga berlalu sehingga semuanya bisa kembali seperti sedia kala, meskipun mungkin tidak 100% tapi minimal berangsur pulih seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal yang tadi, saya penasaran nih dengan Bunda Esti kan juga selain ibu rumah tangga juga pendidik. Bunda Esti sendiri melihat pendidikan di masa pandemi sekarang, meskipun ada di level yang berbeda ya Bun ya, artinya KBS kan SMA, Bunda ada di jenjang universitas. Nah itu dari ya pandangan Bunda Esti sendiri seperti apa terkait kebijakan sekarang misalkan karena kita ya online masih berjalan, kemudian ke depan masih belum jelas, seperti itu bagaimana tuh Bun? Ya, kalau menurut saya memang kesehatan dan keselamatan itu nomor satu ya, karena kita lihat juga situasi naik turunnya itu juga masih belum stagnan, belum stabil gitu. Kalau dilihat kurvanya itu belum stabil gitu ya.
masih di stasioner, nggak tahu kapan decline-nya. Nah, Betul. kalau menurut saya ya opsi terbaik itu ya memang opsi terbaik itu ya adalah dengan cara ini sih mix online offline gitu. Kalau di universitas bisa ya, karena itu memang maksudnya tingkat tingkat pengertian atau pemahaman mahasiswa juga muridnya itu kan kalau dengan anak-anak SMA. Nah, itu bisa di mix. Tapi kalau untuk saat ini ya pilihan terbaiknya itu ya memang online sih, Miss. Karena buat apa maksudnya ngejar saya anak-anak juga maksudnya lebih pintar, lebih aktif gitu. Tapi kesehatannya kita was-was. Kita sebagai orang tua juga nggak merasa nyaman gitu, nggak tenang. Menurut saya itu juga nggak penting ya. Sekarang optimal yang sudah dilakukan gitu ya, menurut saya sharing nih dengan beberapa bunda-bunda lain yang anaknya sekolah di Samarinda dan di kota lain gitu, di sekolah yang lain gitu. Saya sharing, menurut saya KBS itu udah sangat optimal dan sangat kreatif. Maksudnya mengemas pendidikan itu nggak cuma satu arah yang membosankan. Dan saya juga ke Omar gitu ya. Gimana Kak, berat atau enggak gitu ya? Apakah bisa mengikuti atau tidak? Karena menurut saya kembali karena yang menjalankan anak-anak, saya harus tahu itu apa yang dia rasakan, apa kendalanya gitu ya. Nah, sejauh ini dia merasakan nyaman gitu ya, nyaman dengan sistem belajar dan suasana yang dibangun temannya di KBS itu menurut dia cukup nyaman gitu. Dan maksudnya dia nggak terlalu protes. Kenapa ya kok saya nggak bisa ketemu sama teman-teman satu semester? Belum kenal sama temennya, menurut saya dia nggak, karena dia juga paham kondisinya tuh saat ini seperti ini. Nah, kalau yang lain tuh cuman sekolah gurunya ngasih tugas gitu ya, terus nggak ada evaluasi gitu-gitu yang kadang-kadang nggak ketemu. Kalau di KBS kan hampir everyday itu dari pagi ada lah gitu, ada pertemuan baik yang formal maupun informalnya kan ada gitu ya. Ya gitu sih Miss, memang memang sekarang menuntut kita harus seperti itu, tinggal dibantu aja anak-anak mengembangkan lagi gitu ya. Pasti anak-anak itu punya potensi yang tidak sama, yang mungkin tidak bisa di-cover oleh sekolah. Itu menurut saya itu bisa dikembangkan di rumah gitu ya. Mungkin di rumah ini jadi hobi yang kayak yang tadinya nggak suka masak, jadi anak-anak suka bantuin bikin kue, bisa dijual, karena itu yang dilakukan Omar dan adik-adiknya itu di rumah, ngolah ikan. Mahasiswa saya ajarkan di rumah, ayo kita bikin lumpia, bikin pempek, bikin siomay yang produknya dari ikan olahan, kemudian dijual. Nah, yang menjual pun mahasiswa bikin aplikasi namanya GoFish, mereka yang jual. Nah, si Omar jadi ikut-ikutan. Oh, jualan ini mulai bikin, terus kalau bisa ada yang beli dia juga ikut yang tadinya saya pikir kayaknya anak ini nggak bisa deh bisnis. Ternyata itu justru yang menjadi hobinya dia gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak hal kok yang bisa kita hikmahnya, positifnya dari semua keterbatasan saat ini. Dan pasti teman-teman di rumah pasti jadi ketemunya dan kesenangannya itu setelah lebih lama di rumah. Gitu ya Miss ya. Betul. Jadi termotivasi ya. Nah, itu tentunya harapan kita semua ya Bun ya. Kita dari para guru berharap ya anak-anak di rumah seperti yang Bunda Esti tadi sampaikan, mungkin bisa berkreasi, baik itu bersama orang tua atau mungkin sama orang lain juga tidak ada masalah selama itu berkreasi di rumah, aktif, bergerak seperti itu ya. Karena kita juga takut nih kalau misalkan anak-anak banyak karena sekarang banyak tantangan ya Bun dengan gadget dan lain sebagainya. Jadi kita khawatir anak-anak akan terjebak di dunia tersebut. Jadi dari kami juga harapannya semoga orang tua bekerja sama aktif, arahkan anak-anak. Jikapun memang seperti yang Bunda bilang, apakah anak itu nyaman belajar di sekolah? Nah, kita juga berharap hal yang sama. Jadi orang tua jangan sungkan untuk tanyakan ke anaknya, kemudian konsultasikan sama kita dari pihak sekolah. Dengan begitu, insya Allah pembelajaran tidak terhenti ataupun ada kendala, sehingga nanti mungkin ujungnya akan mempengaruhi prestasi ataupun report ya secara akademik seperti itu. Nah, baik. Nah, ini kita sudah tidak terasa cukup panjang juga nih bicara. Nah, dari harapan dari yang tadi Bunda Esti sampaikan, harapannya Bunda Esti sendiri nih untuk ke depan seperti apa? Lebih mungkin ke Omar ya, atau mungkin umumnya anak-anak kelas 10 nih, karena kan belum pernah masuk sekolah ya Bun ya.
Ya, kalau saya sih harapannya nanti ya semester depan bisa apa namanya bisa kembali bertemu ya dengan kondisi yang new normal, tapi kondisi new normal ini benar-benar harus diadaptasikan karena yang Hmm, mereka biasa di rumah terus tiba-tiba keluar, nggak tahu nih dunia luar ini sudah terjadi apa iya, gitu ya. sudah Anak-anak sangat kan berbeda. kebanyakan di rumah nih gitu. Benar. Nah, itu juga harus dipersiapkan karena masuk ke dunia itu harus ada persiapannya. Dan jadi mungkin nanti sekolah juga mulai menyiapkan mahasiswa murid-murid yang mau mau mulai aktif. Kemudian juga para siswa ini apa namanya harapannya ini ya apa namanya lebih lebih terbuka. Maksudnya gini, jangan takut COVID ini kan apa ya bukan penyakit. Jadi maksudnya kalau ada keluhan apapun sedikit sedikit pun itu sampaikan, jangan ditutup-tutupi karena nanti Hmm, itu justru bisa menjadi masalah yang lebih besar lagi. betul. Jadi sekarangnya semoga suasananya lebih bagus, kemudian nanti murid-murid yang berkumpul juga nanti dengan latar belakang yang berbeda gitu ya, itu juga bisa memberikan apa motivasi baru, sharing apa ya, sharing pemikiran Benar, benar. dan apa namanya hal-hal baik lainnya lah. Iya, Semoga baik, sehat baik. semua lah itu yang terpenting. Amin, amin, amin. Baik nih, terima kasih banyak ya sebelumnya Bunda Hmm. Esti sudah mau sharing tentang apa namanya banyak hal, mulai dari bagaimana cita-citanya ya, dari mulai tadi menyelesaikan studinya, meraih doktornya, kemudian sukses dengan penelitiannya, dan juga dengan anak-anak di rumah. Semoga itu menginspirasi bunda-bunda yang lain, yang saya yakin sebenarnya yang di rumah juga sudah banyak sekali karyanya, sudah sukses juga dengan putra-putrinya masing-masing. Intinya kita semua harus berusaha mungkin ya Bun ya, dengan keluarga kita masing-masing. Terlebih buat kakak-kakak yang di kelas 12, ayo mulai dipersiapkan nih mau ke arah mana. Apakah mengikuti Bunda Esti di pendidikan ataupun mau mengikuti ayah bundanya mungkin ke dunia bisnis ataupun ke bahasa. Ayo kakak tentukan dan semoga sukses untuk kakak-kakak semua. Baik Bunda Esti, terima kasih banyak ya atas waktunya, dan buat semua audiens ataupun yang suka mengikuti di KBS Ngabuburit, jangan lupa ditonton juga episode-episode sebelumnya. Banyak hal di situ yang di-sharekan, dibagikan. Semoga apa yang kita share atau bagikan itu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak ya Bunda. Salam buat keluarga di sana. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bun.